Oke, kita akan belajar Facebook Ads, kita akan belajar bagaimana cara ngiklan dan persiapan untuk menyambut event di hari Jumat webinar saya, teman-teman ya. Nah, hari ini santai lagi ya, teman-teman ya. Kita nyantai hari ini, Mas Yoga juga di rumah ya. Mengadakan Zoom-nya ini di rumah, biasanya di ruangan kerja. Hari ini di rumah santai ya, teman-teman. Oh ya, lupa lampunya belum saya nyalakan. Bentar ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Oke, sip. Oke teman-teman, yang hadir ada 26 ya, 26 orang, lumayan lah teman-teman ya, untuk belajar Facebook Ads pada malam hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena kita ini nanti full praktek teman-teman ya. Kita nanti full praktek, jadi setelah ini Anda akan bisa mendatangkan traffic lewat Facebook Ads ya. Traffic itu apa Mas? Traffic itu orang yang sesuai dengan target market kita. Jadi yang hari ini hadir, nggak usah khawatir, Anda bisa mengundang orang, bisa mendatangkan orang ke bisnis Anda, ataupun bisa mendatangkan orang di event hari Jumat nanti, sekalipun Anda tidak punya kenalan, teman sedikit, calon prospek sedikit, tenang aja. Karena Anda setelah ini akan bisa mendatangkan orang lewat Facebook Ads, bahkan orang yang tidak Anda kenal. Teman-teman, saya share screen dulu ya, teman-teman ya, saya share screen. Oke. Oke, kelihatan teman-teman screen saya? Kelihatan screen saya teman-teman? Oke, kelihatan screen saya? Sudah muncul atau belum? Oke teman-teman, screen saya sudah muncul teman-teman, screen saya? Jelas ya? Oke, sip, mantap. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Kalau begitu, oke, hari ini kita akan membahas 6 hal teman-teman ya. Oh ini sorry ya. Ini enggak ada ini ya, ini buat kemarin ini. Nah, pembahasan malam hari ini yaitu perkenalan, apa itu Facebook Ads, cara kerja Facebook Ads, praktek, dan juga tanya jawab. Oke, Mas Ridwan, insya Allah ya nanti ya tentang rule ya, tentang rule. Oke, ini ya teman-teman ya, perkenalan apa itu Facebook Ads, nanti sedikit menjelaskan tentang apa itu Facebook Ads, cara kerja Facebook Ads, praktek, dan tanya jawab. Ya teman-teman, bagi yang belum kenal dengan Mas Yoga Internet Marketing dan Affiliate Marketer sejak tahun 2019, founder dari Gatra Academy, mentor di Abdi, di BOS juga, mentor dan partner di Remote Business, pengalaman membawakan pelatihan online maupun offline, dan berpengalaman menjadi ribuan fisik dan digital melalui Facebook Ads, teman-teman ya. Ini hasil dari Facebook Ads. Nah, teman-teman. Oke, langsung ya, apa itu Facebook Ads, Mas Yoga? Nah, Facebook Ads itu adalah platform periklanan yang disediakan oleh Facebook untuk mempromosikan bisnis, produk, atau layanan kepada pengguna Facebook, teman-teman ya. Dengan menggunakan Facebook Ads, pengiklan dapat membuat kampanye iklan setelah ditargetkan secara demografis dan perilaku serta minat market. Jadi kalau Facebook Ads itu ngiklan, teman-teman ya. Jadi kita bayar ke Facebook supaya Facebook menyebarkan kepada target market kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Facebook Ads itu gratis apa berbayar Mas? Berbayar teman-teman ya. Kalau Facebook Ads itu berbayar, kita spend budget ke Facebook. Nah, saya tunjukkan ya teman-teman ya tampilan dari Facebook Ads. Nah, ini saya masuk ke Facebook. Kita masuk ke Facebook. Yang belum tahu tampilan Facebook Ads itu seperti apa, nah ini teman-teman ya. Oke, masuk ke switch dulu ya. Kita switch ke halaman profile. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini Facebook Ads teman-teman ya. Nah, ini toko madu Promil Surya Mufaza. Nah, ini adalah tampilan dari Facebook Ads. Jadi mempromosikan produk madu. Nah, Facebook Ads itu ditandai dengan postingan yang bersponsor, teman-teman ya. Nah, ini
Ada tulisannya bersponsor, berarti ini iklan Facebook Ads. Nah, kita malam hari ini belajar cara membuat postingan bersponsor seperti ini, teman-teman ya, yaitu tentang produk kita. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami tentang apa itu Facebook Ads dan bentuk dari Facebook Ads, teman-teman. Bisa dipahami? Aman sampai sini? Aman, teman-teman. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, bukan hanya di sini saja, teman-teman ya, iklan Facebook Ads bersponsor, tapi juga di sebelah kanan ini. Nah, ini juga iklan Facebook Ads bersponsor. Nah, blibli.com ini juga iklan Facebook Ads. Nah, nanti teman-teman buka Messengers, ada bersponsor itu juga iklan Facebook Ads. Nah, ini kan bergantian ini iklan juga, teman-teman ya. Ini ya apa? Aplikasi ini memasang iklan. Nah, ini toko madu dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Coba lagi. Nah, ini teman-teman ya, bersponsor. Nah, ini madu anti sel ganas, ini juga iklan Facebook Ads, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat saja ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom chat. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kemudian iklan Facebook Ads itu, teman-teman ya, itu bisa kita iklankan berdasarkan penargetan secara demografis dan perilaku serta minat market. Nah, contoh ya teman-teman ya, contoh ini orang yang menjual si Munu Nusantara ini kan menjual madu. Nah, si ini teman-teman ya, si pengiklan ini bisa menargetkan ke orang-orang ya, bukannya di facebook.com ya teman-teman, di Facebook biasa ya. Ini di Facebook biasa, ini Facebook profil biasa ya yang teman-teman biasanya buka itu. Nah, ini ya, jadi orang yang berjualan madu Simuno Nusantara, nah madu anti sel ganas ini, mereka bisa menargetkan ke orang-orang yang menyukai madu, teman-teman. Nah, itu kerennya Facebook Ads, mereka bisa menargetkan produk mereka ke orang-orang yang minat terhadap produk mereka. Jadi bisa jadi orang ini, teman-teman ya, kalau kita klik di sini, mengapa saya melihat iklan ini, Anda bisa mereka menargetkan iklan ini berdasarkan usia 21 ke atas dan lokasinya di Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi si Simuno Nusantara ini mengiklankan targetnya market ke umur 21 ke atas yang berlokasi di Indonesia. Nah, ini adalah targeting dari Simuno Nusantara. Kita juga bisa menargetkan sesuai dengan minat. Contoh ya, jual ini kita targetkan ke orang-orang yang peduli dengan kesehatan, orang-orang yang menyukai madu, dan lain sebagainya. Oke, kita coba ya, lihat sekali lagi, kita cari iklan bersponsor, teman-teman. Oh, ini meta marketing ya, kita cari. Oke, vitamin asam lambung. Oke, kita cek. Nah, mereka menargetkan ini berdasarkan apa, teman-teman ya. Kenapa kok Mas juga kena iklan ini? Karena dulu saya pernah mencari jualan madu, teman-teman ya. Makanya saya kena iklan-iklan yang berhubungan dengan madu, teman-teman. Oke, mengapa saya melihat iklan ini? Oh, nah ini berminat dengan sepak bola. Loh, kok sepak bola? Kenapa ini? Nah, mungkin mereka menyerang Angel olahraga, teman-teman ya. Nah, bisa jadi, teman-teman ya. Nah, makanya mereka menargetkan, nah ini, berminat dengan sepak bola umur 23 sampai 58 yang berlokasi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat si pengiklan ini menargetkan ke targeting yang seperti apa. Secara umumnya, teman-teman ya, secara umumnya. Oke, sekali lagi. Oke, ini ya, untuk gula darah. Nah, kita cek ya, teman-teman ya. Mengapa saya melihat iklan ini? Oh, ini usia 21 ke atas dan lokasi di Indonesia. Mereka menargetkan ini, teman-teman ya. Nah, itu targeting
dengan menggunakan Facebook Ads. Lalu bagaimana Mas Facebook Ads bisa tahu ke target market kok mereka suka dengan ini, orang ini suka dengan ini, sehingga mereka bisa ditargetkan sesuai dengan produk pengiklan? Ya bisa teman-teman ya, karena semua jejak kita saat kita bermain di Facebook, kita membuka di Facebook maupun Instagram, itu sama Facebook dan Instagram direkam teman-teman ya. Ini contoh Anda teman-teman ya, ini contoh Anda. Ketika Anda membuat akun profile, kan Anda memasukkan identitas mulai dari nama, umur, dan lain sebagainya, hobi. Nah, itu sama si Facebook direkam teman-teman ya. Jadi Facebook tahu, oh lokasi Anda itu di mana, umur Anda berapa, minat Anda apa, hobi Anda apa, dan lain sebagainya. Dan itu data-data tersebut dikumpulkan oleh Facebook. Nah, oleh karena itu digunakan untuk targeting para advertiser. Nah, itu Facebook ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi Facebook men-tracking target market itu berdasarkan aktivitas user atau penggunanya ketika membuka Facebook. Contoh nih teman-teman suka buka-buka video tentang kesehatan. Nah, itu artinya Anda akan ditandai oleh si Facebook bahwa Anda itu penyuka niche kesehatan. Seperti itu teman-teman. Dan itu semuanya akan direkam oleh Facebook. Contoh lagi, Anda suka nonton olahraga nih, sepak bola. Setiap Anda buka Facebook, Instagram, Anda selalu lihat konten tentang sepak bola. Mungkin Cristiano Ronaldo atau Manchester United. Nah, itu nanti si Facebook akan menandai Anda sebagai orang yang minat terhadap sepak bola, Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya, sesuai dengan aktivitas Anda. Kemudian ketika Anda buka Facebook, Instagram, Anda suka menonton video sampai selesai mungkin. Nah, contoh Anda penyuka tadi olahraga, contoh Anda suka dengan sepak bola, setiap ada konten sepak bola Anda nontonnya sampai akhir, sampai selesai, 5 menit Anda tonton sampai selesai, dan lain sebagainya. Anda akan ditandai oleh si Facebook teman-teman. Jadi Facebook bisa ngefilter. Mungkin Anda ketika disuguhi konten sepak bola, oh ini menonton sampai selesai dan berulang kali. Nah, itu berarti Anda suka sepak bola. Nanti Anda disuguhi tenis, mungkin Anda cuma nonton di 5-10 detik di awal. Nah, itu berarti Anda tidak menyukai konten tersebut yang berkaitan dengan olahraga tersebut. Jadi Facebook tidak menandai Anda sebagai penyuka itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya Facebook juga merekam kegiatan kita saat melihat iklan teman-teman ya. Jadi ketika Anda ada iklan, contoh ya, Anda scroll Facebook, kemudian disuguhi iklan seperti ini, kemudian Anda masuk ke websitenya, kemudian Anda membeli produk ini teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman ya, saya atur pengaturan Zoom dulu. Lupa ini tadi. Oke. Nah, jadi ketika Anda melihat iklan di Facebook, kemudian Anda masuk ke websitenya, Anda beli, nah itu bisa jadi juga Anda ditandai oleh si Facebook bahwa Anda menyukai produk tersebut, teman-teman. Contoh Anda scroll-scroll, Anda melihat fashion, ada orang jualan baju di Facebook Ads, Anda beli di situ, Anda masuk websitenya, dan itu berulang kali, tidak hanya terjadi 1-2 kali, tapi berulang kali. Nah, di situ Anda akan ditandai si Facebook bahwa Anda itu suka membeli produk fashion jenis ini di Facebook, teman-teman. Nah, itu semua datanya sama si Facebook ya, sama si Mark Zuckerberg itu direkam, dijadikan satu, dan dikelompokkan teman-teman ya. Oh, penyuka ini, penyuka produk ini, penyuka konten ini, dan lain sebagainya. Dan itu kita oleh si Facebook dijadikan targeting untuk advertiser atau pengiklan teman-teman ya. Jadi kalau kita jualan produk madu, kita targetkan ke orang-orang yang menyukai madu. Nanti sama si Facebook akan diiklankan ke orang-orang tersebut. Nah, itu teman-teman ya, itu kenapa kita bisa lebih menjangkau orang-orang yang berhubungan dengan produk kita. Makanya interaksinya itu biasanya jauh lebih tinggi ketika kita ngiklan di Facebook dibandingkan kita ngiklan di tempat lain seperti di marketplace
dan lain sebagainya. Itu biasanya di Facebook interaksinya jauh lebih tinggi, teman-teman ya. Karena targeting Facebook itu berdasarkan kegiatan user sehari-hari, teman-teman ya. Jadi bisa jadi nih ada si A habis nonton video Naruto atau anime, selang beberapa waktu mereka langsung kena iklan produk yang berhubungan dengan anime. Contoh custom case anime, baju custom anime dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih ngena, identiti mereka terbentuk ketika melihat konten kemudian disuguhi produk, teman-teman ya. Gampangnya seperti Disneyland-nya, teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke praktek setelah ini, teman-teman ya. Nah, setelah ini langsung kita praktek Facebook Ads, teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman atau bisa dilanjut? Kita santai ya teman-teman ya, sambil ngopi teman-teman ya, sambil ngopi kita santai. Malam hari ini santai, relax, tapi kita serius belajar Facebook Ads, teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Lebih bagus Facebook Ads apa TikTok Ads? Semuanya bagus, Mas. Semuanya bagus, semuanya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, teman-teman ya. Tergantung Anda mengetahui ilmunya yang mana. Kalau menurut saya, menurut Mas Yoga, Facebook Ads, teman-teman. Karena apa? Karena expertnya di Facebook Ads, pengalamannya juga di Facebook Ads, teman-teman ya. Nah, di TikTok Ads sebenarnya juga bisa. Konsep marketing itu hampir di semua platform sama, teman-teman ya. Tapi saat ini kalau Anda tanya ke saya, ke pribadi saya, lebih bagus mana, Mas? Saya jawabnya Facebook Ads. Kenapa? Bukan berarti TikTok Ads jelek, tapi karena Mas juga dari dulu iklannya di Facebook Ads, teman-teman ya. Jadi paham betul karakter audiensnya dan lain sebagainya. Saat ini kita juga di TikTok Ads ya, di TikTok ya, tapi nggak pakai Ads ya. Kalau di TikTok Mas juga lebih ke content value, teman-teman ya, lebih ke kontennya, karena tanpa ngiklan pun ya di TikTok kalau konten kita bagus itu berpotensi FYP. Nah, kalau masalah iklan ads itu Mas juga di Facebook dan Instagram Ads, teman-teman ya. Lagi pula menurut Mas juga Facebook datanya sudah banyak dan sudah teruji karena Facebook itu udah lama banget ya, teman-teman ya. Udah lama banget, datanya udah banyak, dan saya yakin audiensnya jauh lebih matang pengelolaannya, filternya, teman-teman ya. Bagaimana dengan Google Ads? Sama ya teman-teman ya, Google Ads itu kalau bedanya Facebook Ads itu kita menjangkau audiens. Jadi ibarat tukang bakso, kita keliling ke kompleks, teman-teman. Kalau Google Ads itu orang yang datang ke kita, ya kan, pencarian kata kunci. Jadi orang datang ke kita. Sebenarnya ada Google Ads namanya GDP, Google Display GDN, Google Display Network. Itu kerjanya hampir seperti Facebook Ads ya teman-teman ya. Tapi kalau Google itu kata kunci ya bagusnya ya. Jadi ibarat kita tukang bakso, kita mangkal. Nanti orang-orang yang datang ke kita, teman-teman. Nah itu kalau Google Ads. Saat ini bagus mana Google dan Facebook? Semuanya bagus, tergantung produknya dan tergantung ilmu kita, teman-teman. Kalau Mas Yoga itu memang lebih suka di Facebook Ads ya, karena Facebook Ads menurut Mas Yoga itu lebih simpel kalau mau scale up dan mencari traffic. Nah itu, jadi bisa target, teman-teman. Contoh ya, dalam waktu hari kan kita hari Jumat ada event webinar ya. Saya mau mengundang orang dengan kapasitas sekian, contoh 1.000 orang. Nah, itu bisa dihitung kalau pakai Facebook Ads, teman-teman ya. Oh, CPR saya sekian, jadi saya butuh budget sekian untuk menjangkau 1.000 orang dalam waktu 4 hari. Nah, itu kalau Facebook Ads lebih mudah di situ, kalau menurut pribadi saya, teman-teman ya. Intinya semua platform iklan itu bagus, teman-teman ya. Bagus semua, nggak ada yang jelek, tergantung pengetahuan kita, pengalaman kita ya. Tuh. Untuk praktek yang disiapkan apa Mas Yoga? Nah, ini ya, ini nanti kita akan praktek, jadi kita akan bahas persiapannya juga. Mohon ditulis di chat cara buka Facebook ya nanti ya. Nanti kita akan, ini ya teman-teman ya. Kalau dia dari biaya lebih baik mana? Kalau saya Facebook ya teman-teman ya. Kalau saya Facebook, karena pengalaman Mas Yoga mendatangkan traffic, saya cukup per traffic ya, per lead ya, per prospek itu di bawah 10.000 kebiasaan saya teman-teman ya. Iklan apapun itu target saya di bawah 10.000.
bahkan sempat di bawah 5.000, bahkan dapat 1.000 pun pernah. Jadi Anda datengin orang itu bayar 1.000. Jadi kalau Anda budgetnya 100.000, Anda bisa mendatangkan 100 orang gitu loh, gampangnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Kan biasanya dihitung by CPC ya. Kalau kita Facebook Ads tergantung goal kita, goal iklan kita. Kalau goal iklan kita cari lead berarti CPL, cost per lead. Nanti kita bahas ya Mas Bergas. Kalau CPC biasanya di goal iklan traffic ya teman-teman ya. Nah, nanti kita bahas ya, kita nanti akan bahas cara mendatangkan traffic dan termasuk kita ulas sedikit cara baca datanya teman-teman ya. Nah, sampai sini kita lanjut dulu ya teman-teman ya, karena kita akan praktek nih. Kita akan praktek. Lanjut dulu bisa teman-teman, teman ya, lanjut dulu bisa sambil nyantai teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang mau nyeruput teman-teman. Oke, ya kita praktek ya teman-teman ya. Kita praktek. Oke, ini ya persiapan iklan Facebook Ads ya. Nah, jadi memang Zoom malam ini itu saya persiapkan untuk Anda yang mau mengundang traffic atau mengundang orang di webinar Mas Yoga di hari Jumat ya. Jadi Anda sudah saya kasih tahu ya kemarin di Zoom kemarin bahwa hari Jumat Mas Yoga mau adakan event ya, event Zoom teman-teman ya, webinar ya terkait affiliate. Nah, di hari Jumat makanya hari ini saya ajarkan cara ngundang trafficnya teman-teman supaya Anda punya. Nah, ada yang masih belum nonton Zoom kemarin ya, tonton dulu di member area atau saya share di YouTube biar tahu peluang apa yang ada di hari Jumat teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke persiapan ya. Yang pertama siapkan konten teman-teman ya. Ini saya bahas untuk webinar kita hari Jumat. Sebenarnya ini oke. Ya ada recordnya, tenang aja. Jangan cepat-cepat ya Mas ya. Nah, kita siapkan kontennya. Jadi hari ini konten kita yaitu untuk mengundang orang ke webinar hari Jumat, teman-teman ya. Jadi Anda yang praktek itu nggak usah bingung produknya apa. Produknya ya nanti ketika hari Jumat, teman-teman ya. Nah, itu event di hari Jumat. Nah, pertama siapkan konten. Nah, konten sudah saya siapkan teman-teman untuk hari Jumat. Teman-teman bisa masuk ke member area ya. Ini member area login. Oke, pelan-pelan ini teman-teman ya. Ini juga saya rekam kok ya, tenang aja. Saya rekam. Oh, sorry. Bentar ya, saya logout dulu. Oke. Oke, seperti biasa saya pakai akun admin ya teman-teman ya, pakai akun tim. Nah, oke nih ya teman-teman. Nah, untuk materinya di marketing kit. Nah, ini di marketing kit. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi hari Jumat Mas juga ada webinar Zoom ya. Ini tujuannya untuk jualan. Jadi teman-teman yang short traffic ke Mas Yoga, nanti yang jualan Mas Yoga Anda cukup dapat komisinya. Penjelasan jelasnya Anda tonton di rekaman Zoom materi bisnis di menu ini teman-teman. Nah, Anda tonton dulu ini teman-teman ya. Ini Zoom kemarin supaya Anda lebih paham ya. Jadi sebenarnya Zoom hari ini, Zoom yang Mas Yoga adakan hari ini adalah lanjutan dari Zoom kemarin teman-teman ya. Jadi yang hari ini nonton Zoom ini nanti sempatkan waktu untuk nonton Zoom kemarin teman-teman ya. Ini ada di menu rekaman Zoom materi bisnis. Oke, kita siapkan konten dulu ya di marketing kit. Oke, kita akan praktek konten yang ini ya. Kita save ya teman-teman, save image. Oke, kasih nama materi Zoom hari Jumat. Nah, oke, save. Nah, nanti copywriting-nya kita pakai yang simple ini dulu ya untuk praktek, teman-teman ya. Kemudian langkah kedua, kita ambil link. Kita nggak perlu ya. Ini kita pakai ini aja. Nanti kita copy ini ya, teman-teman ya. Kita cukup copy ini. Nah, kontennya sudah tersedia. Jadi untuk masalah konten kita sudah ready, teman-teman ya. Nah, untuk masalah konten kita sudah ready. Nah, step kedua yaitu buka Facebook Anda.
Nah, Facebook ya, bisa ya, buka Facebook ya. Ketik aja di Chrome Facebook. Nanti teman-teman masuk ke sini. Nah, kita sudah buka Facebook teman-teman ya. Oke, pelan-pelan ya. Buka Facebook ya, bisa ya semua buka Facebook. Ada yang nggak bisa buka Facebook? Saya rasa bisa semua ya, karena Anda kenal saya itu juga dari Facebook atau Instagram teman-teman ya. Saya rasa bisa ya kalau buka Facebook. Nah, Anda buka Facebook. Nah, kemudian kita buka Facebook sudah. Step kedua kita buat halaman fanspage. Nah, fanspage itu apa Mas? Fanspage itu bahasa Inggris ya. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Mas, cara buat fanspage gimana? Kemudian habis itu selang waktu beberapa jam tanya, buat halaman Facebook gimana? Jadi fanspage dan halaman Facebook itu sama ya teman-teman ya. Itu cuma beda bahasa aja. Kalau fanspage itu bahasa Inggris, kalau halaman Facebook bahasa Indonesia. Jadi halaman Facebook itu bahasa Inggrisnya fanspage ya. Kebanyakan orang nyebutnya fanspage ya teman-teman ya. Mas Yoga juga seringnya nyebutnya fanspage ya. Nah, jadi kita buat fanspage dulu ya teman-teman ya, atau halaman Facebook. Caranya gimana Mas buat fanspage? Caranya ini teman-teman ya, Anda masuk ke Facebook. Oke, Anda masuk ke Facebook, kemudian klik menu ini teman-teman ya. Menu sebelah kanan ya. Kita klik menu sebelah kanan. Kemudian di sini ada menu buat ya. Nah, ini buat halaman, oke. Jadi ini Facebook Anda ya. Anda buka Facebook. Kalau bisa di laptop ya teman-teman ya, biar mudah pengoperasionalannya. Karena kalau di HP itu menunya beda. Sebenarnya ada cara buat halaman di Facebook, cuma nggak di sebelah kanan sini ya. Saya juga lupa karena saya jarang sekali bikin seperti ini di HP teman-teman ya. Nah, jadi Anda buka Facebook, ya gampang ya, Anda buka Facebook, kemudian klik menu titik 9 di kanan atas, klik, kemudian yang sebelah kanan kan buat nih, buat halaman. Nah, Anda ketik halaman di sini. Nah, buat halaman, nah, oke, nah ini ya. Kemudian Anda ketikkan nama halaman yang mau Anda buat. Nah, ini teman-teman, halaman ini biasanya teman-teman ya, dulu itu bebas mau bikin halaman berapapun bisa. Dulu saya bikin 100 halaman, 50 halaman bisa teman-teman ya. Tapi sekarang ini entah kenapa sama Facebook dibatasi teman-teman ya. Tapi dibatasi dalam dalam jangka waktu. Contoh sebulan dibatasi membuat fanspage sekian. Karena kenapa akhir-akhir ini Mas Yoga bikin fanspage banyak itu ditolak teman-teman ya, dengan alasan fanspage-nya sudah terlalu banyak. Tapi bulan depan atau beberapa minggu lagi itu bisa lagi teman-teman bikin. Oh, berarti dibatasi secara periodik mungkin ya, seperti itu. Nah, buat halaman, nah karena kita ngiklannya ini teman-teman ya, berkaitan dengan bisnis untuk hari Jumat, Zoom ya. Nah, itu halamannya saya kasih nama sharing bisnis. Nah, yang niche umumnya teman-teman ya, niche umumnya sharing bisnis. Gunanya fanspage banyak untuk apa? Untuk beberapa produk ya teman-teman ya. Karena contoh ya ini produk bisnis kan, kita ini untuk jualan produk bisnis ya hari Jumat nanti ya. Jualan produk bisnis. Nah, fanspage-nya tentang sharing bisnis namanya. Nanti kalau Mas juga jualan madu, nanti fanspage-nya beda lagi teman-teman ya. Sharing kesehatan. Nanti kalau mau jualan fashion, baju, celana yang berhubungan dengan kecantikan, mungkin nanti bisa sharing kecantikan. Jadi setiap produk itu saya buat fanspage-nya, tapi niche umumnya ya, bukan spesifiknya. Oke, bergas Facebook Ads dengan Facebook bisnis sama. Nanti saya jelaskan ya. Kita bahas halaman dulu, nanti step selanjutnya ya, biar nggak bingung teman-teman ya. Nah, sharing bisnis. Kemudian nanti kalau produk Anda elektronik mungkin, nah nanti nama halaman Anda sharing elektronik atau apalah yang intinya berhubungan dengan elektronik. Seperti itu teman-teman ya. Niche umumnya, bukan spesifik produknya. Kalau Mas Yoga biasanya seperti itu. Jadi itu ya gunanya fanspage banyak ya teman-teman. Nah, karena teman-teman untuk hari Jumat untuk iklan ini, nah strategi dapatkan jutaan dari jualan produk affiliate, Anda bikin aja fanspage yang berhubungan dengan bisnis. Contoh sharing bisnis. Nah, intinya yang berhubungan dengan bisnis bisa pakai halaman ini.
Kemudian kategori wajibnya Anda bisa saya ini teman-teman ya. Kalau saya biasanya komunitas ya, karena ini kalau kita bisa lihat kan sharing bisnis berarti komunitas orang yang menyukai bisnis. Pusat komunitas. Nah, ini bebas sebenarnya, ini nggak ada paten mas harus ini nggak teman-teman ya, ini bebas. Kemudian bio, belajar bisnis, halaman untuk belajar bisnis dan sharing seputar bisnis online. Ini kemudian teman-teman kita klik buat halaman. Nah ini ya, Anda baru-baru ini membuat halaman ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, halamannya itu tidak serta-merta bisa buat banyak dalam waktu dekat teman-teman ya. Nah, harus dalam selang waktu teman-teman ya. Nah ini intinya cara pembuatannya seperti ini ya teman-teman. Nama halaman, kategori wajib, opsional bio. Nah ini saya buka halaman yang sudah dibuat. Jadi ketika Anda klik buat halaman, nanti akan pindah ke tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini Mas Yoga buat belajar bisnis bareng Mas Yoga ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh tampilan halaman. Nah langkah selanjutnya ketika Anda sudah membuat fanspage, nah fanspage-nya sedikit dioptimasi teman-teman ya. Mulai dari ini buat foto profile, foto sampul juga ya, ini foto sampulnya belum. Nah, kemudian Anda buatlah postingan ya, 3-5 postingan yang berhubungan dengan bisnis, bebas teman-teman ya, mau Anda cari di Google atau di mana bebas. Intinya fanspage-nya Anda kasih postingan dulu lah teman-teman ya, biar kelihatan bagus lah teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa ikuti ini teman-teman ya, tour optimasi Facebook. Anda klik aja mulai, nanti disuruh ngisi nama, identitas, website dan lain sebagainya. Kalau nggak punya website ya tinggalkan aja, nggak usah diisi, dikosongin aja nggak masalah. Seperti itu ya teman-teman ya, gampang kok kalau buat fanspage ini. Dan ini perlu teman-teman ketahui, fanspage itu tidak harus bagus, nggak teman-teman ya. Jadi kemarin itu orang nggak ngiklan-ngiklan gara-gara apa? Gara-gara fanspage-nya belum bagus-bagus amat. Sebenarnya Anda buat fanspage dan jadi setelah ini langsung Anda iklankan itu bisa teman-teman ya, dan itu berulang kali saya lakukan ya. Buat fanspage langsung saya iklankan, buat fanspage langsung saya iklankan, itu bisa. Jadi ketika Anda mau ngiklan jangan terlalu fanspage-nya belum mas, fanspage-nya harus gimana, enggak gimana-gimana. Intinya Anda buat fanspage sesuai nama, kasih foto profile dan foto sampul, selesai Anda buat beberapa postingan, itu udah bisa digunakan untuk iklan. Jadi jangan terlalu dibuat pusing ya masalah fanspage teman-teman ya. Terus gunanya fanspage itu apa mas? Nah ini teman-teman saya tunjukkan gunanya fanspage ya. Jadi ketika kita ngiklan di Facebook Ads, nah, bentar ya, biar loading. Ketika Anda ngiklan di Facebook Ads teman-teman ya, yang tampil di ini teman-teman ya, di nama iklan Anda itu nama fanspage Anda. Contoh ini, Toko Madu Promil Suryat Mafaza. Ini adalah fanspage teman-teman ya. Jadi ini nanti belajar bisnis bareng Mas Yoga itu juga akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham teman-teman sampai sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Oke, paham ya? Mantap, sip. Kita lanjutkan. Kalau pakai fanspage yang ada tidak direkomendasi, maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gimana? Kalau pakai fanspage yang tidak direkomendasi, maksudnya yang ada tidak direkomendasi, gimana maksudnya, Mas? Yang tidak ada direkomendasi gimana maksudnya? Nah, gimana coba diperjelas lagi Mas Bergas ya. Maksudnya yang tidak direkomendasi. Oh, kalau pakai fanspage yang ada boleh atau enggak? Boleh.
Anda yang punya fanspage boleh digunakan. Jadi nggak perlu bikin fanspage lagi ya, boleh digunakan. Ya teman-teman ya, itu yang pertama. Oh ya teman-teman ya, nanti kalau Anda buat fanspage ya untuk ini teman-teman ya, untuk iklan ini jangan ada kata-kata Mas Yoga teman-teman ya. Jadi aturan baru di Gatara Academy teman-teman ya, itu dilarang Anda promosi menggunakan secara langsung nama Gatara Academy maupun nama Mas Yoga teman-teman ya, itu dilarang teman-teman ya. Nanti takutnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman ya. Jadi langsung aja pakai nama yang umum, contoh sharing bisnis, belajar bisnis dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi peraturan baru di Affiliate Gatara Academy baru kemarin ya. Nanti kita update di member area. Untuk affiliate dilarang secara langsung berpromosi menggunakan nama Gatara Academy maupun nama Mas Yoga teman-teman ya. Tuh. Ulang bentar dari kategori. Kategori bebas teman-teman ya, mau apapun itu bebas teman-teman ya. Nah, contoh ya, ini saya ulang sebentar ya. Nah, jadi Anda ini sebentar saya ulangi ya untuk Kak Ritawati. Jadi buka Facebook ya, buka Facebook seperti ini. Kemudian klik menu 9.9, kemudian buat halaman, sampai sini bisa dipahami ya. Buat halaman. Nah, kemudian nama halaman bebas, contoh ya, rumah bisnis. Nah, kalau tadi sharing bisnis, sekarang rumah bisnis. Bebas, nggak ada harus nama ini Mas, bebas ya teman-teman ya. Kategori juga bebas sebenarnya ya, sesuaikan aja sama ini. Rumah bisnis ini, kalau kategorinya rumah bisnis untuk komunitas ya, ketikkan aja komunitas, teman-teman ya. Komunitas. Pusat komunitas. Kalau nanti rumah bisnis ini sebagai bentar ya, bisnis pusat bisnis ya, oke, silahkan pusat bisnis. Konsultan bisnis ya juga bisa jadi ya teman-teman ya, karena di rumah bisnis kan pasti akan ada tanya jawab ya, seperti konsultasi juga bebas. Intinya tidak terlalu harus seperti inilah Mas, harus seperti inikah Mas, enggak teman-teman ya. Intinya Anda bikin fanspage sesuai ya teman-teman ya, ada hubungannya selesai teman-teman, nanti bisa buat iklan. Jadi masalah fanspage ini jangan terlalu dibuat pusing teman-teman ya, karena pengalaman yang tanya itu masalah fanspage banyak teman-teman ya, jadi mereka nggak iklan-iklan, padahal ini tidak harus seperti ini, tidak teman-teman ya. Anda cukup bikin fanspage jadi selesai buat iklan langsung teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke step kedua ya. Kita sudah bikin fanspage, fanspage-nya nanti untuk ngiklan pakai ini ya teman-teman ya, saya pakai yang belajar bisnis bareng Mas Yoga ya. Nanti teman-teman kalau bikin fanspage umum aja ya, seperti belajar bisnis, rumah bisnis, sharing bisnis, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ada kata-kata Mas Yoganya. Nah, lagian sekarang Facebook juga mengenali nama dan juga foto profil setiap fanspage ya. Jadi kalau ada yang sama itu biasanya rentan di banned teman-teman ya. Contoh nih, Anda bikin fanspage, ini gambarnya fotonya Mas Yoga, nah itu justru akan rentan di banned teman-teman ya, karena Anda meniru, menduplikasi, itu nggak boleh sama si Facebook ya teman-teman. Apalagi brand besar, wah itu tambah disikat nanti teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau Anda ngiklan kok tiba-tiba di banned padahal saya nggak melanggar apa-apa. Coba dicek itunya juga teman-teman ya, dari foto dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Sewaktu bikin Facebook dan fanspage kan biasanya memasukkan data pribadi. Apakah harus data yang benar? Karena pengalaman saya bikin dengan data ngasal aja. Saat sekarang ini teman-teman ya, kalau memasukkan data untuk membuat file tadi gimana caranya Mas? File yang mana Pak ya? File apa Pak? Sekarang ini kalau memasukkan data yang benar Mas ya, yang sesuai dengan KTP. Karena apa? Nanti sewaktu-waktu kena checkpoint, Anda disuruh ngupload identitas. Nanti Anda upload di Facebook. Nah, itu nanti kalau tidak sesuai, Anda tidak bisa membuka checkpoint tadi, teman-teman ya. Kan kalau kena checkpoint berarti akun Anda disable sementara, dikunci sementara. Nah, membukanya itu harus sesuai dengan identitas. Nah, kalau nggak sesuai berarti Anda nggak bisa ngiklan lagi, teman-teman ya. Seperti itu ya Kak Birgas. Jadi pastikan
Sekarang kalau ngisi data jangan ngasal teman-teman ya, sesuaikan aja. Buat belajar bisnis bareng dengan Mas Yoga. Membuat file apa Pak? Ini fanspage ya Pak ya, ini fanspage. Caranya tadi teman-teman ya, saya sudah praktekkan yang menu ini, klik buat halaman ini teman-teman ya. Nah, nanti coba ditonton di rekaman ya teman-teman ya, nanti ada rekamannya, tenang aja. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke step selanjutnya, yaitu kita buka Ads Manager. Nah ini kita mau mulai iklan teman-teman. Jadi Ads Manager ini tempat untuk membuat iklan. Ini teman-teman ya, Ads Manager itu tempat untuk membuat iklan. Nah, oke, sekarang kita buka Ads Manager. Caranya gimana Mas buka Ads Manager? Nah, caranya kita klik titik 9 lagi teman-teman ya. Kita klik titik 9 lagi. Kalau tadi buat halaman, sekarang kita klik buat iklan. Teman-teman ya, kita klik buat iklan. Oke, kita klik buat iklan. Nanti otomatis akan direct di halaman Ads Manager. Bentar ya, kita tunggu teman-teman sambil ngopi teman-teman ya, santai malam hari ini santai, kita belajar sambil ngopi. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Buat belajar bisnis bareng Mas Yoga tadi fanspage ya Pak, maksudnya file yang mana Pak ya Pak Budiarto? File apa untuk membuat file tadi gimana caranya? Fanspage yang dimaksud mungkin ya. Ini untuk organik atau berbayar, Kak, berbayar ya. Kita bahasnya Facebook Ads, teman-teman ya. Nah, ini simple Facebook Ads ya, teman-teman ya. Jadi ngiklan Facebook Ads, namanya ngiklan kita berbayar ya. Tadi di awal Zoom kita sudah bahas ya, teman-teman ya. Kita sudah bahas kalau Facebook Ads itu berbayar, kita spend budget ya. Seperti itu. Buat iklannya di halaman atau akun utama, Mas. Nah, bentar ya, bentar. Di halaman teman-teman ya, ngiklannya itu iklannya buat ngiklan, kalau kita bikin iklan itu tempatnya di Ads Manager. Nah, oke. Kalau kita ngiklan itu tempatnya di Ads Manager. Kalau fanspage ini nanti nama profil kalau kita ngiklan teman-teman ya. Yang saya tunjukkan tadi, Madu tadi itu bukan nama profil Facebook, tapi itu nama fanspage-nya teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Buat iklannya di halaman atau di akun utama, Mas? Buatnya di Ads Manager. Teman-teman ya, buatnya di Ads Manager ini ya. Pas klik kategori, saya pusat contohnya terus tertera seperti gambar untuk pengisiannya bisa dibantu. Yang mana ya? Oke, nanti ya, bentar ya teman-teman ya. Kita bahas Ads Manager dulu ya. Tidak terlalu terlihat ini apa fotonya ya, Mbak ya. Bentar ya. Nanti tanya jawab aja ya biar lebih luas ya. Nah, di Ads Manager ya. Nah, kita buka Ads Manager sekali lagi caranya gimana? Nah, ini ya, ini Facebook, klik menu titik 9 buat halaman. Buat iklan. Diklik nanti buat iklan, diklik nanti otomatis masuk ke sini, teman-teman. Nah, di Ads Manager. Nah, ini kita silang dulu ya. Nah, ini adalah iklan Ads Manager. Oke, bentar ini saya hapus biar tampilan kita nanti sama ya. Nah, jadi kalau teman-teman baru buka Ads Manager, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari Ads Manager. Kita buat iklannya di sini, teman-teman, di Ads Manager. Nah, nanti klik buat. Nah, buat ini buat iklan maksudnya. Oke, sampai sini paham ya? Gampang ya untuk masuk Ads Manager. Jadi cukup klik ini, klik titik 9 ini ya, menu, kemudian klik buat halaman. Nanti masuk ke buat halaman, buat iklan ya, buat iklan. Nanti akan masuk ke Ads Manager. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman ya? Gampang ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya sampai sini gampang? Oke teman-teman ya, sekali lagi ini ilmu untuk Anda mendatangkan traffic untuk jualan apapun. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan ke Anda teman-teman ya. Anda yang punya produk kan perlu ya teman-teman ya, perlu orang datang ke bisnis Anda.
biasanya Anda promosi ke status WA, Anda promosi ke grup Facebook, Anda posting di Instagram. Tujuannya itu apa, teman-teman? Anda posting itu. Tujuannya tujuannya biar orang tersebut, orang-orang yang nonton konten Anda, promosi Anda, itu menghubungi Anda. Betul apa betul, teman-teman? Betul, teman-teman? Betul? Betul atau betul orang yang datang ke Anda, orang yang melihat promosi Anda supaya menghubungi Anda. Nah, itu adalah tujuan dari promosi Anda. Nah, dengan Facebook Ads ini, teman-teman ya, Anda akan jauh lebih gampang mencari traffic atau mencari orang. Jadi, dalam tanda kutip, Anda dimudahkan supaya orang menghubungi Anda, teman-teman ya, sesuai dengan minat orang tersebut, sesuai dengan target market Anda. Itu adalah tujuan dari Facebook Ads, teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama, teman-teman ya. Oke, kita setelah kita buka Ads Manager, sebelum kita buat iklan ya, kita setting pembayaran dulu, teman-teman ya. Nah, sekali lagi, karena iklan Facebook Ads itu berbayar, kita harus setting pembayaran dulu. Setting pembayaran caranya gimana, Mas? Setelah Anda masuk Ads Manager, sekali lagi kalau bisa pakai laptop ya, teman-teman ya. Yang nggak punya laptop, bolehlah ke warnet, teman-teman ya, ke warnet atau pinjam laptop saudara atau temannya ya, untuk praktek Facebook Ads. Nah, untuk setting metode pembayaran, caranya klik sini, teman-teman. Nah, ini ya, menu fitur, klik garis 3 ini, kemudian teman-teman cari menu tagihan. Nah, ini tagihan ya. Nah, ini tempatnya bisa acak, mungkin bisa di sini, tapi konsepnya sama. Intinya Anda cari aja menu tagihan. Ini ya, tagihan, klik menu tagihan, teman-teman. Nah, kemudian, oke, bentar ya, kita tunggu. Tagihan. Oke, sebentar ya, teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman. Ya, Pak Suherman, suaranya untuk dinonaktifkan. Aktifkan karena biasanya pakai Zoom yang apa untuk Zoom banyak orang, teman-teman. Ini beda ini ya Zoom-nya, teman-teman ya. Karena saat ini juga lagi ada Zoom di line webinar, teman-teman ya. Jadi saya pakai Zoom yang ini karena pesertanya nggak sampai 100 ke atas. Nah, ini teman-teman ya, menu buat iklan ya, menu buat iklan ya, teman-teman. Sekali lagi, nggak apa-apa, saya ulangi ya, ini buat iklan. Nah, ini kan iklan ini, teman-teman. Buat iklan. Nah, klik nanti masuk ke Ads Manager. Terus cari menu pembayaran, ya tagihan ya, menu di fitur tagihan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya akan praktekkan pada malam hari ini ngiklan pakai akun personal ya, biar Anda yang pemula itu bisa segera praktek iklan. Karena kalau saya praktekkan pakai akun bisnis manager itu lebih rumit ya, teman-teman ya. Karena kalau bisnis manager Anda harus punya kartu Visa, baik debit maupun kredit. Kalau ini kita cukup pakai bank transfer, kita sudah bisa ngiklan, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke halaman sini, klik tambahkan dana. Ya, tambahkan dana. Nah, ini teman-teman ya, jumlah. Nah, kita cukup ya. Teman-teman bisa coba di 50.000 dulu aja, teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita bisa buat iklan beberapa hari ya. 50.000, kemudian teman-teman klik bank transfer ya. Nah, yang punya kartu Visa, debit maupun kredit bisa gunakan yang ini. Ya, nanti kalau teman-teman nggak punya debit atau kredit, Bank Jago, Genius atau kartu debit lainnya, Anda bisa gunakan bank transfer ya, bank transfer. Mungkin kalau punya Mandiri, punya BNI silahkan ya, tapi keseringan Mas juga pakainya bank transfer, teman-teman ya, karena rekening saya BCA dan untuk apa transfer itu pakai BCA, teman-teman ya. Makanya saya pakai ini bank transfer. Klik selanjutnya.
Nah, Anda cukup kirim ke sini aja, teman-teman ya. Udah, nanti Anda cukup transfer pakai M-Banking boleh, ke ATM boleh, pakai mobile banking boleh, Anda kirim ke nomor rekening ini. Nah, kalau Anda bingung cara bayarnya gimana, lihat petunjuk. Nah, ada petunjuknya cara pembayarannya. Via ATM mungkin. Nah, ini Indonesia. Nah, masukkan kartu ATM. Nah, Anda cukup ini ya, ini Bank Permata, teman-teman ya. Kode banknya 013. Udah ada panduannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini nomor rekeningnya. Dan Anda tunggulah 5 sampai 10 menit. Kemudian Anda refresh, saldo prabayar masuk, Anda mulai bisa ngiklan. Nah, ini contoh ada saldo 41.000, teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman ya. Apakah akun bisnis dan personal? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Mau metode pembayaran, karena ini juga sering ditanyakan oleh member Gatar Academy terkait metode pembayaran. Mas, biaya iklan dibayar di muka atau di belakang? Benar ya, kita mulai dari atas. Apakah akun bisnis dan personal bisa dipakai secara bergantian? Maksudnya bergantian gimana Kak Gemilar? Maksudnya eh, dari laptop satu ke laptop lain atau gimana maksudnya bergantian? Kalau akun personal itu Anda harus nggak bisa ditautkan ke akun Facebook lainnya, teman-teman ya. Jadi Anda personal, ngiklannya ya untuk Anda sendiri. Ya, teman. Itu kalau akun personal. Jadi nggak bisa disambungkan dengan akun bisnis lainnya. Jadi personal. Jadi kalau tapi nggak masalah ya karena Anda mau ngiklan ya untuk ngiklan sendiri ya Anda belum punya tim untuk beriklan ya cukup pakai akun personal sudah bisa, teman-teman ya. Mas, biaya iklan dibayar di muka atau belakangan setelah kita jalankan? Bayarnya kalau ini di muka. Kalau mau belakangan pakainya debit atau kredit ya teman-teman ya. Kalau pakai kartu debit atau kredit bayarnya di belakangan. Jadi kita ngiklan dulu baru bayar. Itu kalau kartu debit atau kredit. Tapi kalau bank transfer itu bayarnya di muka. Nah, itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya Kak Anis 2. Kemudian Zakia Nabila. Kalau transfer ke e-wallet kalau saldonya habis keisi otomatis nggak Mas? Enggak. Hampir sama seperti bank transfer. Kita harus top up dulu teman-teman ya. Kita harus top up dulu. Di saya nggak mau menu keluar ads-nya di laptop atau di HP Mas Birgas bukanya. Nah, ini disclaimer ya teman-teman ya, ini saya kasih tahu ke Anda teman-teman ya sebentar. Laptop masa nggak bisa Mas, coba masuk coba SS aja Mas. Sudah klik buka iklan di Facebooknya, klik buka iklan sudah Mas Birgas. Nah ya teman-teman, terkait metode pembayaran ada poin-poin penting yang harus Anda pahami ya. Yang pertama, nah ya teman-teman ya, kalau top up karena Anda masih pemula dan iklannya belum budget besar, kalau top up Anda jangan banyak-banyak dulu teman-teman ya. Jangan banyak-banyak dulu. Kenapa Mas kok jangan banyak-banyak? Karena uang yang Anda top up di Facebook seperti ini sudah tidak bisa diambil. Anda ngambil uang ini nggak bisa kecuali habis untuk ngiklan, teman-teman ya. Nah, kabar buruknya ketika Anda sudah top up banyak nih, contoh Anda semangat sekali, ada top up 1 juta langsung jebret, kemudian Anda ngiklan baru habis 200.000, iklan Anda error, kena AME teman-teman ya, kena AME atau kena disable teman-teman ya. Nah, Anda kena disable, kemudian Anda nggak bisa buka tuh, Anda banding juga gagal dan lain sebagainya, maka uang Anda ini nyangkut di Facebook, teman-teman. Nggak bisa Anda ambil dan nggak bisa Anda buat iklankan, jadi nyangkut. Facebook pun juga tidak pakai uang ini, jadi benar-benar nyangkut di sini. Saldo Anda akan tetap seperti ini, tapi nggak bisa Anda ambil, juga tidak bisa Anda iklankan. Ya udah, satu-satunya jalan solusi ya ikhlas, teman-teman ya. Makanya untuk budget itu nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, Anda bisa mulai paling enggak 30.000 sampai 50.000 top up. Nanti iklan 1 hari berhasil, besok top up lagi 30 atau 50. Besok top up lagi dan lain sebagainya.
Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk Anda yang baru memulai. Jadi jangan banyak-banyak dulu top up-nya. Terus kedua, kalau bisa jangan sampai kehabisan budget ya ketika iklan jalan teman-teman ya. Nah, jadi kalau budget Anda di sini habis tapi posisi iklan jalan, itu artinya iklan Anda akan mati otomatis ya. Matinya karena Anda tidak punya dana, tidak punya budget, maka akan mati otomatis iklan Anda, akun dinonaktifkan. Nah, itu kalau bisa jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Kalau memang Anda mau lanjut iklan, sebisa mungkin sebelum budget itu habis, Anda top up dulu. Takutnya nanti Facebook mengira Anda hanya main-main iklan, nggak serius. Jadi waktunya ini bayar iklan, waktunya spend budget, Facebook mau ambil, budgetnya nggak ada. Jadi memang yang pertama top up jangan banyak. Nah, jadi yang pertama top up-nya jangan banyak-banyak, tapi yang kedua jangan sampai kehabisan. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah kalau saya bilang kekurangan ketika kita ngiklan pakai akun personal dengan metode bank transfer. Memang ini kekurangannya teman-teman ya. Kalau Anda mau nggak terlalu ribet top up, Anda harus punya ini, kartu debit maupun kartu kredit. Kalau ini nanti bayarnya di belakangan. Kita ngiklan dulu, nah kita baru bayar menggunakan kartu debit atau kredit. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau bank transfer, kita harus top up dulu, bayarnya di muka. Ya, dan top up-nya nggak usah banyak-banyak, takutnya kalau akun kita error, nanti disable atau apa, itu nggak bisa diambil. Dan nggak bisa buat iklan. Dan kalau bisa ketika Anda ngiklan, budgetnya jangan sampai habis. Oke teman-teman, sampai situ bisa dipahami ya. Contoh nih, saya ngiklan sehari 15.000. Saya top up 50.000, berarti untuk 3 hari iklan ya. 15, 15, 15. Nah, contoh di hari kedua, Anda cek, oh iklannya jalan nih, lancar nih. Oke, saya punya inisiatif untuk lanjut di iklan hari 4, 5, 6. Oke, berarti di hari ketiga besok sebelum budget habis, mungkin siangnya Anda segera top up teman-teman ya, supaya di hari keempat nanti iklan tetap jalan, budget tetap ada. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kak Bambang, gimana Kak Bergas, sudah bisa atau belum? Ini sudah, ini maksudnya sudah bisa atau sudah belum bisa ini? Kak Bambang Sulistyo, top up baiknya berupa untuk minim ya tadi ya sudah saya jelaskan ya 30 sampai 50. Dijelaskan semua aja Mas, jangan dipotong bahas pertanyaan. Ya, oke siap-siap. Oke. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya untuk metode pembayaran. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut di buat iklan teman-teman ya. Oke, kita lanjut di buat iklan. Oke, setelah ini Anda refresh, uang Anda sudah masuk di bagian top up. Dan jangan lupa ya, ini sekali lagi diperhatikan ini 2 poin penting ini. Jadi Anda tahu resikonya ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Dan setiap bisnis pasti ada resikonya, ya tinggal pinter-pinter Anda meminimalisir resiko tersebut. Kemudian kita buat iklan, kita kembali masuk ke Ads Manager. Kita kembali ke Ads Manager. Nah, ini ya, bahasa Indonesianya Ads Manager itu pengelola iklan ya. Saya keseringan itu kalau nyebut pakai bahasa Inggris, tapi Facebook saya pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Jangan bingung ya. Jadi cari aja pengelola iklan, kita klik yang gambarnya seperti ini, ikonnya kita klik, kita mulai ngiklan, teman-teman ya. Nggak ribet kok, ngiklannya gampang, karena kita pakai metode simple Facebook Ads. Ini kalau Anda praktekkan simple, teman-teman ya. Nggak terlalu ribet ya. Ini karena lama, karena Mas juga sambil menjelaskan. Ini lebih simpel, Kak Yoga. Ya, lebih simpel. Praktek jauh lebih simpel. Ya, betul. Oke, bentar ya, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, sekali lagi kita akan ngiklan ini teman-teman ya. Kita akan ngiklan untuk event hari Jumat. Jadi
kita promosinya nggak langsung promosi produk, tapi kita promosi webinar ya teman-teman ya. Saya praktekkan ini ya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke Ads Manager ya. Kita kembali ke Ads Manager, langsung kita buat iklan teman-teman. Klik tombol hijau kiri atas, klik. Oke, kita pilih traffic teman-teman ya. Kita pilih traffic karena tujuan kita mencari traffic atau pengunjung untuk menghubungi kita. Dan kita klik lanjut. Ya, kita klik traffic. Kalau kita pakai prospek atau kita pakai penjualan ini teman-teman ya. Jadi kalau penjualan kita harus punya website ya teman-teman ya. Nah, kita nggak pakai itu ya, kita pakai traffic, kita pakai yang jauh lebih simpel ya. Nah, kemudian kita kasih nama iklan traffic. Bebas ya, ini penamaan bebas. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, udah ya, ini cukup bagian sini. Nah, jadi Anda ikuti saja arahan saya teman-teman ya, ikuti saja arahan saya. Di bagian kampanye ini cukup Anda kasih nama iklan traffic. Kemudian klik selanjutnya. Di bagian ini kita akan setting target market kita, teman-teman ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman ya. Kemudian, nah ini set iklan. Nah, kita nanti akan targetkan kemana. Contoh untuk pertama ini saya targetkan ke digital marketing, teman-teman ya. Nah, target kita ke orang-orang yang minat dengan digital marketing untuk kita undang di acara webinar kita. Kemudian untuk konversi ini teman-teman ya, untuk konversi Anda pilih aplikasi pengiriman pesan, klik ya ini ya. Jadi kita nggak pakai website ya, kita nggak pakai website, nggak pakai aplikasi, nggak pakai telepon ya. Jadi tujuan kita nggak telepon, tapi tujuan kita adalah ini teman-teman ya, mendirect orang supaya menghubungi kita lewat WA. Jadi konsepnya nanti kita ngiklan, kemudian tujuannya adalah supaya orang menghubungi kita terkait info webinar, kemudian kita suruh mereka untuk join webinar kita. Seperti itu teman-teman ya konsepnya. Kita pilih aplikasi pengiriman pesan, kemudian scroll ke bawah. Nah ini kita pilih salah satu teman-teman ya. Nah, messengers ini Anda jangan ketik ya, Anda jangan centang maksudnya. Cukup centang bagian WhatsApp teman-teman ya, cukup centang bagian WhatsApp. Nah, ini kebetulan halaman ini teman-teman ya, halaman Facebook ya. Nah, jadi Anda nanti milih halaman Facebook di sini teman-teman ya. Nah, Anda pilih halaman Facebook. Nah, mau yang ini atau yang ini. Nah, tadi kita mau buat yang ini ya. Jadi, halaman Facebook yang Anda gunakan tadi, yang Anda buat itu muncul di sini. Pilihannya di sini. Mau Anda buat halaman Facebook yang mana? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kita akan tampilkan halaman Facebook ini untuk iklan kita. Jadi, settingnya di sini. Oke. Sampai sini paham ya, teman-teman ya. Kemudian, di bagian WhatsApp, nah, kita klik. Nah, nanti teman-teman setelah klik WhatsApp disuruh memasukkan nomor WA. WA bisnis ya, bukan WA biasa. WA bisnis, jadi Anda harus siapkan WhatsApp bisnis, kemudian masukkan nomor dan kode verifikasi. Nah, ini kebetulan sudah saya isi teman-teman ya, pakai nomor Mas Yoga ini kebetulan ya. Dan nanti suruh isi. Kemudian scroll ke bawah. Anggaran harian jangan lupa 15.000 aja. Nggak usah banyak-banyak dulu ya kalau Anda pemula, tapi kalau Anda sudah expert, sudah pernah iklan, mau 50.000, 100.000 berarti silahkan teman-teman ya. 15.063. Oke. Dan ya ini anggaran, kemudian scroll ke bawah, langsung ke penargetan teman-teman ya. Nah, ini bebas mau Anda targetkan kemana, biasanya saya ke Indonesia aja teman-teman ya, ke seluruh Indonesia. Karena kalau webinar itu saya rasa nggak perlu ongkir, nggak perlu apa-apa, jadi semua Indonesia bisa ikut lah. Umur teman-teman ya, umur 25 tahun ke atas ya, target marketnya. Umur 25 tahun ke atas, sampai umur 45 biasanya Mas juga teman-teman ya. Nah, oke, ini target market kita, dan jenis kelamin semua, dan penargetan terperinci. Nah, tadi kita mau menargetkan orang yang mempunyai minat digital marketing. Digital marketing.
Oke. Digital marketing. Anda ketikkan di sini digital marketing. Oke, pemasaran digital, klik. Nah, ini ya teman-teman, kemudian scroll ke bawah. Udah, gini aja, simpel teman-teman ya, nggak ribet ya. Marketing, scroll ke bawah. Ini penempatan advance aja. Jadi biar kita serahkan ke Facebook terkait penempatan mana yang jauh lebih bagus, biar Facebook yang tentukan sendiri. Ya, kita langsung klik selanjutnya. Simpel teman-teman ya. Kalau teknis iklan sih gampang teman-teman ya, teknis iklannya gampang. Karena memang ini simple Facebook aja, jadi simple, nggak terlalu ribet teman-teman ya. Kemudian kita masukkan, kita di bagian iklan ya, atau konten iklan. Kita setting konten iklan. Nah, di bagian sini teman-teman kasih aja nama gambar 1. Nah, gambarnya mana Mas? Ini gambarnya teman-teman ya. Kita sudah download tadi. Halaman Facebook sudah otomatis terpilih di bagian tadi. Ya, di bagian kita targeting tadi kita kan suruh pilih halaman. Nah, kemudian akun Instagram. Nah, kalau Anda punya akun Instagram boleh dihubungkan. Kalau nggak punya cukup ini ya, pilih seperti ini. Nah, nanti Facebook akan buatkan akun Instagram untuk Anda supaya bisa ngiklan di Instagram juga. Nah, kemudian scroll ke bawah, unggah manual, gambar atau video milihnya. Kalau carousel silahkan, tapi yang saya sediakan gambar ya teman-teman ya. Jadi pilih yang ini, kemudian scroll ke bawah, tambahkan media, tambahkan gambar. Nah, tambahkan gambar. Nah, kita klik unggah. Nah, kita klik unggah gambar ya. Kita klik unggah gambar dulu. Oh ini ya, oke sip. Oke, open. Simple ya teman-teman ya, teknisnya ini ya. Simple. Ini biasanya kalau Zoom webinar itu 2 jam ya. Ini tadi 1 jam sudah nyampe sini teman-teman ya. Dan plus pembahasan ya. Oke ini ya, kita klik selanjutnya. Selanjutnya selesai. Nah, oke, sip, selesai. Ya, nah ini iklan kita. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, bagian teks utama teman-teman ya. Nah, teks utama ini sudah Mas Yuga siapkan, yang Mas Yuga bilang ini tadi. Nah, copywriting. Ini bebas pilih ya teman-teman ya. Tapi saat ini Mas Yuga running yang ini. Ya, sudah 2 harian ini aman pakai ini ya. Ini kemudian kita kopikan ke sini. Nah, di teks utama. Kita copy. Nah, bongkar strategi dapatkan jutaan rupiah dari internet dengan berjualan produk affiliate. Ikuti webinar Zoom gratisnya. Klik link untuk daftar. Nah, oke. Bentar ya, pertanyaan. Bentar ya, kita selesaikan ini dulu. Nah, ini teman-teman sedikit Anda edit ya, teman-teman ya. Karena settingan ini itu untuk via website ya. Ini sedikit Anda edit sedikit. Ya, nah ini ya. Klik link untuk info daftar. Nah, Anda tambah ya untuk info daftar. Nah, atau klik tombol. Nah, ini hapus aja. Langsung gini ya. Nah, langsung gini. Karena nanti kita akan tampung dulu di WA, baru kita suruh daftar webinar, oke? Jadi iklannya nanti teman-teman ya. Nah, ini ya tampilan iklannya seperti ini. Anda fokus ke kanan ini. Jadi orang scroll Facebook ya, ada orang scroll Facebook nih. Scroll Facebook, kemudian lihat iklan ini. Oh, webinar gambar ini, terus ada caption, terus ada tombol WA. Kemudian mereka klik tombol WA, klik tombol WA. Nah, mereka akan terdirect ke halaman ke WhatsApp Anda. WhatsApp yang nomor WA yang Anda daftarkan ketika tadi Anda mendaftarkan nomor WA, teman-teman ya. Nah, klik kemudian, nah tugas Anda di situ, oke, tugas Anda di situ, Anda kasih link webinar Anda, link affiliate webinar Anda. Suruh mereka untuk daftar. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, bisa dipahami ya? Jadi mereka lihat iklan, kemudian klik WA Anda, tugas Anda adalah nyuruh mereka untuk daftar ke webinar Mas Yuga. Oke, paham nggak teman-teman sampai sini? Itu rule iklannya seperti itu. Paham? Ketikan paham, kalau paham teman-teman. Kalau belum, saya ulangi lagi, ketikan paham. Oh, belum. Nah, jadi
Oh, paham ya Kak Zaki ya, Kak Ritawati. Jadi gini, link yang mana? Linknya nanti ya, nanti bentar. Linknya yang di member area, linknya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan linknya. Jadi intinya gini, intinya saya ulangi ya. Jadi Anda ngiklan ya, kita bikin iklan, tampilannya di kanan ini, oke? Tonton dulu ini kursor saya di tampilan ini ya. Jadi ini. Nah, ini ada iklan yang kita buat. Nah, nah ini ya, jadi bongkar salinan. Tadi kan kita sudah masukin nomor WA. Nah, jadi ketika orang nanti lihat iklan Anda, kemudian mereka mengklik WhatsApp ini ya, WhatsApp, otomatis mereka akan didirect ke WA Anda. Mereka akan menghubungi WhatsApp Anda, teman-teman ya. Nah, kemudian tugas Anda nyuruh mereka daftar menggunakan link afiliat Anda. Gitu loh, teman-teman ya. Jadi, orang itu wah ada iklan Mas Yoga nih, klik daftar WA, klik. Nah, mereka mengklik tombol biru ini, kemudian menghubungi Anda. Tugas Anda baru menyuruh mereka untuk daftar webinar Mas Yoga. Seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, sip. Oke, sip ya, mantap. Kemudian kita scroll ke bawah, di bagian judul yang tercetak tebal teman-teman ya. Nah, dapatkan infonya sekarang. Nah, ini bebas ya, mau dapatkan infonya sekarang, info selanjutnya, hubungi sekarang bebas ya. Kalau Mas Yoga biasanya kalau ke WA seperti ini. Kalau webinar ya, dapatkan infonya sekarang. Terus ada arah panah ke kanan. Oke, nah ini ya, ini bagian sini. Kemudian deskripsi, tulis aja untuk scarcity ya teman-teman ya. Nah, webinar ini oke, webinar ditutup. Nah, pendaftaran webinar ya. Pendaftaran webinar ditutup hari ini. Atau gini, hari ini pendaftaran terakhir. Nah, jadi biar scarcity, orang yang nonton iklan Anda dan tertarik segera daftar karena hari ini pendaftaran terakhir. Hari ini kan hari ini ya teman-teman ya, besok iklannya muncul juga hari ini lagi. Gitu ya teman-teman, ini strategi teman-teman ya, scarcity namanya, keterbatasan. Oke, nah deskripsi ini nanti munculnya di bawah sini teman-teman, jadi nggak muncul ya, munculnya di Instagram biasanya ya, kalau di feed Facebook nggak muncul ya teman-teman ya, tapi tambahkan aja seperti ini, nanti di feed Instagram dan lain sebagainya di beberapa platform itu muncul. Dan scroll ke bawah, ajakan bertindaknya cukup kirim pesan WA. Nah, dan scroll ke bawah untuk penyiapan dan lain sebagainya nggak perlu ya, kita lewati karena kita nggak pakai pixel, nggak pakai lain-lain ya. Kemudian kita klik terbitkan. Oke, selesai. Kita sudah bikin iklan untuk event hari Jumat, teman-teman. Mantap ya. Sudah bikin iklan untuk event hari Jumat. Oke, saya jawab beberapa pertanyaan dulu ya di sini ya, sebelum kita baca data. Oke, kita sudah diterbitkan ya. Kita silang. Nah, ya, ini masih proses review, teman-teman ya, ini memproses. Ini oke, kita sudah bikin iklan untuk event hari Jumat, teman-teman ya. Nah, ini saya lebih jelaskan lagi untuk rule-nya, teman-teman ya. Rules ngiklannya itu gini, teman-teman ya. Kita perhatiin jauh. Nah, ini. Oke, bagikan kita. Oke, bisa nggak ya? Kita cek ya. Nah, jadi yang belum paham tugasnya seperti apa ya, Kak Ritawati. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika Anda buat iklan dan udah jalan, nah katakanlah nih ada orang lain buka Facebook dan Instagram, scroll WA, scroll Facebook dan Instagram, kemudian ketemu nih iklan seperti ini. Wow, ada webinar nih buat jualan produk afiliat. Kebetulan saya berminat nih jualan produk afiliat.
Nah, kalau gitu saya mau daftar Oh, kalau untuk daftar, ini dapatkan info daftarnya di sini. Nah, mereka klik WA ini, teman-teman. Klik. Nah, ketika mereka setelah mengklik WA iklan ini, maka akan masuk ke WhatsApp Anda. Nah, masuk ke WhatsApp Anda. Nah, tugas Anda, teman-teman ya, setelah mereka masuk ke WhatsApp, ya, tugas Anda mendaftarkan atau menyuruh mereka daftar ke webinar. Oke, sampai situ bisa dipahami, teman-teman ya. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Nah, ya teman-teman ya, itu adalah iklan simple. Jadi datengin orang supaya menghubungi ke Anda. Nanti setelah itu tugas Anda untuk menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka ikut webinar Mas Yoga dan lain sebagainya sesuai dengan planning kita di awal. Oke, kemudian kalau kita kasih langsung link affiliate Kak Edvan ya. Kalau kita langsung link affiliate di iklannya gimana Mas? Jangan teman-teman ya, jangan. Jangan langsung iklan pakai link affiliate. Nanti Anda bisa di-banned teman-teman ya. Dan di sisi lain, Gatar Academy melarang cara seperti itu, teman-teman ya. Karena takutnya itu bisa membahayakan domain utama Gatar Academy. Jadi memang harus melalui proses seperti ini, teman-teman ya. Ya, jadi mereka langsung daftar ke link affiliate kita tanpa harus masuk ke nomor WA dulu. Jangan, Mas ya, nanti kalau pakai link affiliate langsung itu takutnya di-banned ya. Itu untuk kebaikan akun Facebook Anda sendiri, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian Mas iklannya kalau pakai yang prospek apakah bisa? Bisa ya. Kalau mau pakai prospek bisa teman-teman ya, silahkan. Cuma metode prospek itu ada di Super Affiliate Mastery ya, supaya jauh lebih maksimal. Oke, Kak siapa ya ini? Kak Slamet Pamuji sudah punya e-course Super Affiliate Mastery? Kak Slamet? Kalau langsung ke landing page lebih bagus apa enggak dibanding ke WA? Bisa lebih bagus ya, Kak Lukas ya, tergantung testing kita. Cuma kalau pakai landing page itu kita harus bikin harus bikin website landing page dulu ya, harus pasang pixel dan lain sebagainya. Pengalaman dari materi-materi kemarin yang saya sharingkan ya, jadi sebelum ini sudah Mas juga sering ya pelatihan 3 hari dan lain sebagainya. Mas juga ajari cara bikin website, cara ngiklan itu pada mumet semua teman-teman ya. Dan solusinya untuk kemumetan Anda kita pakai simple Facebook Ads ini. Ini bisa untuk produk apapun ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda jualan fashion mungkin atau jualan apa, Anda cukup iklan dengan cara seperti ini. Jadi nyari orang supaya orang itu menghubungi Anda ketika sudah masuk ke WA, baru Anda tanyakan, intinya Anda follow up lah. Seperti Anda beli di online lah teman-teman ya, yang di direct ke WA kan Anda tanya-tanya, Kak ini harganya berapa dan lain sebagainya. Intinya Anda jadi adminnya lah teman-teman ya, seperti itu. Ini ilmu dasar buat datengin traffic ya secara gampang teman-teman ya, dan tertarget. Oke. Ya, dapat rekamannya. Nah, dapat rekamannya teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukkan iklan Mas Yuga ya teman-teman ya. Iklan Mas Yuga yang ke WA seperti ini ya teman-teman. Bentar ya. Di akun yang lain teman-teman saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan teman-teman. Bentar ya. Simpel ya teman-teman ya, dibandingkan dengan yang lain ya. Cara ini ya lebih simpel ya untuk mendatangkan traffic. Kemarin ada yang praktekkan ini teman-teman untuk jualan produk fisik ya, baju anak itu yang nge-WA katanya banyak teman-teman ya. Dia sampai kewalahan tuh balesin WA-WA-nya. Tapi ya dia senang teman-teman ya, daripada bikin iklan daripada jualan nggak ada yang nge-WA, mereka senang teman-teman ya. Beda traffic sama lead apa ya? Beda. Kalau traffic itu pengunjung ya teman-teman ya. Ya hampir sama sih teman-teman. Tapi traffic dan lead itu tujuan. Kalau traffic itu datang aja ke kita. Mereka tahu. Tapi kalau lead itu udah interaksi. Udah interaksi ke kita. Jadi kita udah tahu nama, email WA-nya. Mereka juga sudah kenal kita. Itu kalau lead. Kalau traffic itu baru pengunjung aja teman-teman ya. Baru pengunjung aja. Jadi konsepnya dari traffic ke lead ya teman-teman ya. Kalau traffic itu masih dingin,
kalau lead itu sudah anget lah, gampangnya seperti itu. Apa bedanya dengan Facebook bisnis, Mas? Sama teman-teman ya. Kalau Facebook bisnis itu tempatnya sama, ngiklan seperti ini, juga tempat iklan, cuma itu Facebook bisnis teman-teman ya. Jadi harus ngisi, harus membuat akun bisnis, akun dan lain sebagainya. Kalau teman-teman udah punya bisnis dan udah punya tim, pakainya Facebook bisnis. Karena apa? Nanti tentunya tim Anda bisa mengakses, intinya sama tempatnya, cuma kalau Facebook bisnis itu lebih komplit. Anda bisa share pixel, share apa, share akun iklan. Jadi yang iklan bukan hanya Anda, tim Anda juga bisa ngiklan pakai ini. Jadi bisa dibuat bareng-bareng ya. Kalau ini akun personal, cuma buat Anda aja, nggak bisa di-share teman-teman. Itu ya teman-teman. Bagaimana monitor saldo kita bisa biar nggak gap ya tadi teman-teman ya. Kalau ngiklan sehari 15.000 berarti 3 hari 50.000. Anda top up 50.000 sebelum 3 hari. Kalau iklan Anda lancar ya segera top up aja gitu. Kan 15.000 sehari, ini kita bisa manage lah. Oh, berarti habisnya hari ketiga full ya. Jadi hari ketiga tengah hari, jadi katakanlah spend baru 40, kita segera top up. Itu ya cara monitoringnya. Mas, itu benar pelaksananya tanggal 16 Juni ya? 16 Juni. Ya, 16 Juni Pak Kosasi ya, tanggal 16 Juni. Jadi kalau pemula bagusan Facebook Advance Page ini ya, coba aja Mbak ya, coba aja. Karena gini, mepet ya. Ilmu ini setiap Jumat kok Pak Kosasi ya. Jadi nggak hanya Jumat lusa, nanti Jumat minggu depan juga ada. Jadi memang saya tahu kalau ini mepet ya. Jadi Anda running iklan besok, kemungkinan jalan besok lusa, sehari 2 hari aja mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya Anda tahu dulu ilmunya ini, kemudian nanti untuk webinar selanjutnya Anda sudah benar-benar matang ya. Jadi memang sengaja saya tetap lanjutkan sharing ini teman-teman ya, simple Facebook Ads ini. Jadi kalau untuk pemula bagusan Facebook Advance Page ini ya Mas. Bagus semua sebenarnya teman-teman ya, cuma ini lebih simpel aja datengin orang ya. Kalau Mas Yoga pakai lead teman-teman ya, pakai prospek dan lain sebagainya. Kalau ini lebih simpel aja ya, tetap bisa datengin orang teman-teman ya. Tinggal nanti Anda nyaman atau enggak pakai cara ini. Tuh ya teman-teman, ini bentar ya saya kasih ini iklan GA udah 90 orang ya. Oke, bentar ya. Yang mana? Oke, ini nih, traffic iklan WA teman-teman ya. Nah, ini. Fokus yang ini ya, ini kemarin lusa sih teman-teman ya, kemarin lusa. Oh, enggak lusa sih, udah lama, udah hampir semingguan ini teman-teman. Nah, ini iklan habis 60.000 teman-teman ya. 60.500 lah ya. Itu dapat 52 orang yang masuk ke WA teman-teman ya. Ada 52 orang yang masuk ke WhatsApp. Nah, per WA-nya itu bayar 1.100 teman-teman ya. Jadi 60.000 orang dapat 52 WA. Orang yang menghubung kita. Kan lumayan ya teman-teman. Murah ini teman-teman ya. Jadi kita ngiklan cuma 60.000, ada 52 orang yang nge-WA kita untuk menanyakan itu tadi. Info webinar. Tugas Anda membuat 52 orang itu benar-benar daftar. Anda tanya, follow up dan lain sebagainya. Udah daftar atau belum Kak dan lain sebagainya ya. Gitu teman-teman ya, ini simple Facebook Ads teman-teman ya, supaya Anda bisa tahu lah minimal mendatangkan orang itu gimana. Karena saya tahu ketika Anda jualan produk, satu hal yang sangat penting yaitu mendatangkan orang. Percuma dong kalau Anda jualan produk nggak ada orang yang datang. Ini ilmu dasar untuk Anda mendatangkan orang, yaitu simple Facebook Ads teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ini sudah, ini materinya selesai teman-teman ya. Kita sudah buat iklan. Nah, ini habis slide-nya. Slide-nya habis teman-teman ya. Oke, kemudian ada Kak Iwan. Bagaimana cara dapatkan flyer Mas Yoga untuk di flyer? Flyer itu apa Mas? Flyer itu. Maksudnya dapatkan flyer gimana Mas? Kak Iwan.
Menu iklan postingan sama nggak? Beda teman-teman ya, beda ya. Menu iklan postingan beda. Kalau Anda yang menu iklan postingan itu langsung disebar aja, itu nggak ada tujuannya. Kalau iklan Facebook, kalau iklan seperti ini, teman-teman ya, itu lebih ke targetingnya jelas, datanya juga bisa dibaca. Kalau Anda langsung klik postingan, itu nggak ada nih, data seperti ini nggak ada. Yang ngeklik berapa, jangkauan berapa, impresi berapa, cost per WA-nya berapa, itu nggak ada teman-teman ya. Oh, konten maksudnya brosur. Ya, di member area. Ini teman-teman ya, di member area. Ini di member area. Member area loginnya gimana Mas? Loginnya di sini. Member area loginnya di sini. Kemudian nanti masuk ke marketing kit ya. Bentar ya teman-teman. Nah ini berarea. Oke, ada pertanyaan lagi. Menu promosi postingan sama nggak dengan udah saya jawab? Itu iklan foto Mas juga ya di member area. Maksudnya bahan untuk bikin fanspage, nggak konten Mbak ya maksudnya. Penjelasan malam ini beriklan di Facebook personal yang berbayar, bukan Facebook Ads bisnis ya. Ya bukan. Jadi sama aja Mbak sebenarnya Facebook Ads bisnis itu ya iklan berbayar ini. Jadi ini teman-teman ya, kalau Anda pakai akun personal, Anda bisa langsung iklan. Cukup dengan setting metode pembayaran. Tapi kalau Anda pakai akun bisnis, Anda harus setting ini dulu nih. Bentar ya, saya tunjukkan. Nah, Anda harus setting pakai ini nih. Bentar ya, pengaturan bisnis. Nah, sebelum Anda ngiklan, Anda harus setting semua ini. Bentar ya. Nah, itu sama sebenarnya teman-teman ya. Cuma kalau Anda punya tim, Anda mulai benar-benar bisnis, Anda pakainya, saya sarankan pakai akun bisnis. Nah, Anda harus setting orang, halaman, akun iklan, pixel, dan domain. Domain Anda harus terverifikasi. Ini lebih ribet teman-teman ya. Nah ini ya, pixel akun iklan itu harus saling terhubung. Kalau Anda iklan pakai akun bisnis. Karena Anda ngiklannya karena saya ini pengennya Anda segera praktek, Anda saya suruh pakai akun personal. Nah, jadi cukup setting metode pembayaran, segera langsung bisa ngiklan. Gitu teman-teman ya. Buat Ads Manager cukup masuk ke dalam bisnis, masuk ke dalam Facebook, klik aja menu titik 9, klik buat iklan. Nah, cukup gitu teman-teman ya. Mas, kalau prospek ada ke WA kita dan cara buat skrip jawaban ya, apakah ada? Nah, ini ya teman-teman ya, tadi yang tanya buat linknya dapatnya di mana? Nah, Anda masuk ke afiliasi, klik link. Oke, kemudian Anda masuk, oke, kemudian Anda ke sini, teman-teman ya. Bentar. Anda klik ketikan aja di sini webinar. Nah, ini webinar Zoom yang ini ya. Oh, tadi belum kehapus. Klik generate. Nah, ini teman-teman, kemudian Anda copy. Nah, Anda copy. Jangan lupa di Bitly ya, teman-teman ya, di Bitly. Nah, oke, kemudian ketika ketika ada orang itu ya, teman-teman ya, ketika ada orang menghubungi Anda, ketikkan saja ini. Baik Kak, salam kenal. Silahkan Anda daftar webinar di sini. Nah, di sini. Dalam artian link Anda, ini link yang sudah di Bitly ya. Di Bitly kan. Nah, NB untuk pendaftaran terakhir hari ini. Pastikan segera ambil sheet-nya. Anda bisa gunakan ini ya teman-teman ya, bisa gunakan cara ini.
Nanti Anda cek tuh di bagian order sini mereka udah masukin beneran atau belum. Kalau belum Anda follow up lagi. Gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti di akhir Anda kumpulin di jam berapa Anda follow up semuanya. Seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, skrip jawabannya seperti itu ya Pak. Selamat Pak Muji. Oke, kemudian Mas Birga, saya sering diminta promosikan fanspage lewat meta bisnis. Apakah sama dengan Facebook Ads? Sama teman-teman ya, namanya Facebook Ads kan advertising, iklan Facebook. Cuma kalau Anda langsung iklankan pakai fanspage itu nggak keluar data-datanya seperti ini Mas. Ya, data-datanya seperti ini nggak keluar. Mana tadi? Data-datanya tadi nggak keluar. Sementara kita analisis iklannya pakai data-data itu. Oke, thank you sama-sama Pak Selamat. Oke, sudah ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya untuk malam hari ini. Untuk iklan simple Facebook Ads. Jadi silakan Anda ngiklan untuk mendatangkan traffic di hari Jumat teman-teman ya. Skrip BA tadi di mana? Ini aja ya. Ini di foto aja ini ya. Di foto aja teman-teman ya ini. Skripnya ini di foto atau di SS aja ini ya. Ya teman-teman ya, jadi ilmu ini memang saya praktekkan untuk persiapan Anda di hari Jumat, tapi sekali lagi teman-teman ya, ini bisa Anda gunakan untuk jualan produk apapun. Mau produk fashion, produk apa bisa. Ini simple teman-teman ya. Anda promosi itu gunanya apa sih? Gunanya supaya orang nge-WA Anda. Selesai teman-teman ya. Anda yang hari ini jualan fashion, yang sering ngupload di Instagram, sering ngupload di Facebook, sering upload di status WA. Tujuannya apa? Supaya orang yang lihat itu nge-WA Anda dan tanya produk Anda. Kan gitu teman-teman ya. Nah, dengan Facebook Ads ini Anda bisa datangkan orang seperti yang Anda inginkan itu. Nah, yang saya jelaskan tadi, nah, Mas Yoga dengan budget 60.000 bisa dapat orang yang nge-WA 52. Tinggal Anda gimana ngolah mereka, menawarkan. Nah, itu ada ilmunya sendiri sebenarnya, ilmu closing ya, teknik closing. Next, kita akan bahas teknik closing, teman-teman ya. Tapi untuk saat ini, cara gampangnya ini ya, seperti ini. Kita daftarkan ke webinar. Intinya bagaimana caranya mereka segera daftar webinar Mas Yoga ini. Nanti setelah mereka daftar, urusan Anda selesai, nanti tim dari Gatar Academy yang akan memprosesnya sampai mereka ikut Zoom webinar, follow up dan lain sebagainya. Tugas Anda hanya sampai mereka daftar ini saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami untuk materi malam hari ini cukup simpel ya iklannya. Itu ilmunya teman-teman ya, itu ilmunya. Jadi Anda nggak perlu bingung-bingung lagi teman-teman ya. Oke. Terus untuk rekamannya ini nanti di mana Mas Yoga? Rekamannya ini nanti saya share di rekaman Zoom materi bisnis, teman-teman ya. Nah, Anda bisa pelajari di sini. Di rekaman Zoom materi bisnis ya. Nah, ini Zoom malam hari ini ada hubungannya dengan Zoom kemarin. Jadi pastikan Anda tonton dua-duanya ya, biar tahu peluangnya, biar tahu teknisnya. Ini kita lebih ke teknis kalau ini ya. Kalau hari ini lebih ke strategi mendapatkan orangnya. Jadi beruntung bagi Anda yang lihat Zoom ini, yang nonton Zoom ini, karena Anda bisa tahu strategi cara mendatangkan orangnya. Untuk teknis lebih lengkapnya saya bahas kemarin di sini teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman, nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Mungkin bisa kita akhiri ya teman-teman ya. Yang di copy bukan link checkout, silahkan mau link checkout boleh, link sales page boleh. Kalau sales page nanti masih ada halaman pengenalan, kalau checkout langsung checkout ya. Kalau saya sih biasanya langsung checkout teman-teman ya. Bebas Pak Budiarto ya, bebas. Nah ini teman-teman ya, sebentar ya saya sedikit kasih teman-teman, saya sedikit promosi teman-teman ya. Jadi rekaman ini teman-teman ya, saya akan share kepada Anda gratis ya, gratis. Anda bisa pelajari rekaman hari ini, bisa praktekkan gratis. Tapi teman-teman ya, di sini juga ada lanjutannya sebenarnya ya, ada lanjutannya sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan saya sharingkan di sini rekaman hari ini gratis ya, semua bisa akses.
Cuma Simple Facebook Ads ini sebenarnya ada terusannya. Terusannya apa, Mas? Persiapan matriks data. Jadi data apa yang dibutuhkan untuk membaca data tadi ya, untuk iklan yang ini ya, saya bahas iklan yang ini. Kemudian baca data di keputusan awal. Jadi pertama kali data yang kita berikan apa yang kita baca. Nah, ini kemudian baca data dengan analisis CTR. Jadi CTR yang bagus berapa, cara bacanya gimana. Nah ini ya, menganalisis CPR, klik tautan, dan tombol WA, karena iklan kita pakai tombol WA, dan memaksimalkan strategi ini untuk webinar Mas Yoga. Intinya ilmu ini bisa digunakan untuk jualan apapun dengan membaca data ini. Ini ya teman-teman ya, kalau Anda cukup sampai di sini aja nggak masalah. Kalau Anda cukup sampai di sini no problem ya teman-teman ya, Anda langsung praktek aja nggak masalah. Tapi kalau sekiranya Anda ingin Simple Facebook Ads ini lebih lengkap, mulai dari matrix data dan lain sebagainya, baca keputusan awal, Anda bisa dapatkan di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Oh, benar ya. Anda bisa dapatkan di sini teman-teman. Oke. Bisa dapatkan di sini. Nah, Anda bisa check out di sini teman-teman ya. Nah, mulai dari Simple Facebook Ads ya, rekaman Facebook Ads. Nah, ini gratis ini. Untuk Anda semua bisa akses, tapi untuk lanjutannya ini mulai dari video 2, 3, 4, 5, 6, dan ini penting ya teman-teman ya, matrix data. Terus saya jual ya dengan harga 149. Tapi karena ini produk baru Simple Facebook Ads, nah Anda bisa dapatkan di harga ini teman-teman ya. Pakai aja kupon Gatara. Oh, sorry, launching ya, karena ini baru hari ini ya, launching, masukkan kupon launching. Biasalah Mas juga kalau launching produk Anda bisa dapatkan cuma 49.000. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Kalau ini gratis untuk Anda semua, kalau ini saya ngefilter Anda mana yang Anda yang apa benar-benar ingin belajar Simple Facebook Ads ini sampai membaca data, persiapan awal, CTR, klik tautan, dan lain sebagainya. Cukup 50.000 teman-teman ya. Nanti linknya ini Mas juga share di grup WA ya. Bagi Anda yang mau ambil terusan dari rekaman hari ini. Tapi kalau rekaman ini gratis kok, free 100%. Anda gratis bisa tonton di rekaman Zoom. Tapi untuk Anda, untuk ngefilter Anda yang mau serius, Anda bisa check out di sini. Mumpung harganya 50.000. Untuk berapa Mas? 3 hari ke depan teman-teman ya. Untuk 3 hari ke depan. Nanti tembus 3 hari, harganya 149 ya teman-teman ya. Dan ini persiapan untuk member premium tetap 50.000 teman-teman ya, tetap 50.000. Cuma nanti kalau di bawah Anda, afiliasi Anda ada yang beli ini, komisi Anda bukan 30% ya, tapi komisi Anda 50%. Gitu ya Pak Gumilar ya. Jadi member premium itu bedanya dengan member biasa di komisi afiliasinya. Gitu ya teman-teman ya, 49.000. Yuk, ambil aja teman-teman untuk Anda belajar. Ini murah banget ya, 50.000, harga aslinya 149. Karena apa? Mas Yoga setiap hari Jumat, insya Allah ya, pokoknya nanti saya sharing ya, kalau Jumat ada Zoom, Mas Yoga sharingkan ya. Kalau Jumat ada Zoom, Mas Yoga sharingkan. Ini ilmunya bisa Anda gunakan untuk ambil event setiap hari Jumat. Nah, ini akan Mas Yoga konsistenkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk malam hari ini ya. Nanti kalau mau ambil terusannya Simple Facebook Ads, Anda bisa ambil, nanti saya share di grup linknya ya. Promo untuk 3 hari ke depan. Tapi untuk rekaman hari ini free untuk Anda. Tapi untuk terusannya, untuk ilmunya ini juga jauh lebih penting ya sebenarnya, baca matrix data ini, karena boncos enggaknya Anda tahu ya. Anda harus ngapain setelah ngiklan itu, Anda di sini teman-teman ya, ilmunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dapat Mas juga sampaikan materi dari Gatara Academy malam hari ini ya. Jadi Gatara malam hari ini materinya gratis, semi premium ya. Jadi ada yang gratis, kalau mau lanjut ada harus berbayar ini ya. Karena untuk ngefilter ya, kalau ada perjuangan, ada apa yang Anda keluarkan, Anda akan lebih serius di situ ya. Dan itu terbukti dari pengalaman-pengalaman Mas Yoga mengajar, yang spend budget, spend investasi dari ke atas itu jauh lebih serius daripada yang
gratisan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ditunggu aja rekamannya. Insya Allah besok Mas Yoga sharingkan. Mungkin itu saja ya untuk Zoom malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pandangan untuk Anda dan tentunya bisa membantu teman-teman ya untuk mendatangkan traffic masuk ke WA. Sekali lagi, ketika Anda promosi tujuannya adalah ada orang yang nge-WhatsApp Anda. Kalau memang selama proses itu Anda belum mendapatkan orang yang nge-WA Anda, insya Allah dengan izin Allah ya teman-teman ya, Anda bisa gunakan ilmu ini untuk mendatangkan orang yang nge-WA Anda. Ini bisa dipraktekkan untuk produk apapun. Bukan hanya untuk webinar hari Jumat aja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri Zoom malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.